Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munciat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Terus bersyukur apapun kondisinya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah ketemu lagi. Harapannya sama, mudah-mudahan menebarkan keberkahan. Harapannya sama, mudah-mudahan memancarkan gelombang positif. Harapannya sama, mudah-mudahan membuat Allah tersenyum. Mudah-mudahan hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Dan insya Allah besok jauh lebih berkah daripada hari ini. Insya Allah begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Konsepnya menembus batas. Ngobrol menembus batas bareng Gus Nur. Ya, ini mukaddimahnya, wajibnya begini. Namanya menembus batas. Jadi apapun boleh diobrolkan di sini. Ya, tidak ada yang tabu, tidak ada sensor, tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada diedit, dipotong, terkecuali itu menyangkut aib orang ya, aib yang bersifat bisa menjatuhkan martabat, harga diri, kehormatan, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu baru kita edit ya, kurang lebihnya seperti itu. Menembus batas ya. Jadi tamunya pun juga terserah. Orang waras boleh, orang gila boleh, kiai boleh, petani, pedagang, pengusaha, karyawan, buruh, apa boleh masuk sini. Dan kita bahas apapun tanpa terkecuali, menembus batas. Pokoknya semua batas kita tembus, kecuali satu, batas syariat. Nah, itu enggak ya. Kalau sudah halal ya halal, haram ya haram, kan gitu kurang lebihnya. Barakallah. Nah, saudaraku, hari ini hari Jumat tanggal 10 Juli ya, jam 5 kurang seperempat sore ya, menjelang maghrib. Jumat 10 Juli video ini direkam. Hadir di rumah saya beliau, kita panggil namanya Abu Hamzah ya. Oke, nanti kita kenalan ya. Intinya kurang lebih begini. Sebelum saya sapa beliau, ada satu mukaddimah. Pernah nggak Anda ngalami satu kasus dalam hidup ini? Kasus ya, misalkan kasus yang aneh, nggak masuk akal, nggak masuk logika. Contoh ini kasus beliau hampir-hampir mirip. Jadi ada orang-orang yang punya kasus seperti ini, banyak. Cuman karena beliau yang bersangkutan keberatan untuk disyuting, ya sudah, nggak apa boleh daya kan begitu. Gini, ada laki-laki menikahi seorang perempuan, nggak lama 6 bulan gitu tiba-tiba istrinya mati, itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sudah meninggal, maka duda ya statusnya laki-laki ini. Tidak lama kemudian menikah lagi dengan wanita lain gitu kan, karena sudah duda. Ternyata nggak lama kemudian, nggak sampai lebih 6 bulan, pokoknya maksimal 6 bulan lah ya, 2 bulan 3 bulan meninggal lagi istri yang kedua ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah meninggal, ngapain? Ya udah dikubur. Nah, ya kan belum terpikir bahwa itu sesuatu yang aneh. Maka duda lagi nih laki-laki ini, menikah lagi dengan wanita yang lain. Loh, meninggal lagi gitu loh. Nggak sampai 6 bulan meninggal lagi istrinya. Coba dikubur, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duda lagi sampai 3 kali. Menikah lagi yang keempat. Allahu Akbar ya Karim. Apa kira-kira yang terjadi ini? Istri yang keempat pun meninggal dunia.
Jadi akhirnya laki-laki ini mulai meruqyah dirinya, mulai datang ke kiai-kiai, ke paranormal, ke dukun untuk menanyakan ini kenapa? Ada apa diriku ini? Kok setiap menikah itu nggak sampai 6 bulan mati istrinya? Atau sebaliknya, ada perempuan yang menikah dengan laki-laki, tidak lama mati suaminya. Menikah lagi, mati suaminya. Pernah nggak Anda ngalamin seperti ini? Ini unik ini kasus ini. Dan ternyata di dunia ini banyak orang yang mengalami seperti itu. Ya, kutukan lah atau apalah, memang dibuat seperti, karena memang ada sihir yang metodenya seperti itu memang ada. Ya, ini ringkas saja ya. Jadi dia murtadkan dirinya, dia murtadkan imannya, dia batalkan imannya. Ini dukun ini ya. Terus dia tulis sebuah nama, misalkan Fulan gitu ya, ditulis ya, mungkin dengan darah babi, darah anjing itu kan, ditulis di sebuah kain, syukur-syukur kain kafan ya, kain kafannya orang yang mati bunuh diri. Ditulis. Wah, terus dia murtad gitu, dia batalkan syahadatnya, terus dia injak Quran, dia kencingi Al-Quran, pokoknya dihilangkan dulu imannya supaya setan, jin, dajjal itu masuk ke dalam dirinya. Dia berkolaborasi, dia bangun ilmu yang tinggi seperti itu, ilmu hitam. Oke. Setelah itu dia tulis Fulan gitu. Terus kemudian dibungkus itu, apa tulisan tadi itu dibungkus, kemudian dengan ritual tertentu, dengan ya seperti itulah ya, ritual tertentu. Maka tulisan si Fulan tadi itu mengandung energi sudah. Kolaborasi antara dia dengan Dajjal ya mungkin ya, Ya'juj wa Ma'juj. Nah kemudian tulisan itu dia benamkan, dia tanam di dalam sumur misalkan, atau dia kubur di kuburan yang arwah-arwah penasaran gitu. Atau lebih yang saya pernah tangani kasus ini, dibenamkan di dalam sumur. Jadi dia ikat itu orang yang sudah ditulis namanya tadi itu, boleh di tulang babi, boleh di kain kafannya orang murtad, apa diikat di batu, disolasi, dilakban, diikat, terus dibenamkan di sumur. Ada yang dilempar di tengah lautan dengan niat selama tulisan ini masih terbenam di sumur, terbenam di lautan, maka sampai kapanpun orang yang tertulis di sini hancur ekonominya, hancur rumah tangganya. Ayo, kalau dia laki-laki, kalau dia menikahi wanita akan mati itu perempuannya, siapapun. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini prolognya seperti ini, sinopsisnya seperti ini. Banyak sekali tamu yang punya kasus seperti itu, nah cuman mereka nggak mau di syuting. Nah kebetulan hari ini di studio hadir seorang tamu yang mengalami kasus seperti itu dan mau di syuting. Dia sudah, bahkan saat tadi sudah ke rumahnya mengadakan liputan, cuman saya sudah pesan sama beliau, Pak, Gus Nur Manajemen atau Munjiat Channel prinsipnya seperti Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, menyembuhkan penyakit tanpa bikin penyakit baru. Misalkan ini, kena santet misalkan. Wah, kena santet. Siapa yang nyantet? Itu si Fulan loh. Siapa yang nyantet? Tetanggamu. Itu kan belum tentu santetnya sembuh, sudah nambah penyakit baru kan gitu. Penyakit hati namanya, fitnah dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saudaraku, saya nggak akan panjang-panjang. Intinya beliau mengalami seperti itu. Pak Ustadz, salaman dulu Ustadz. Assalamualaikum ya. Pak Abu apa? Hamzah. Abu Hamzah, betul. Pak, seperti biasa, kok baru dihidupkan lampunya? Jadi dari tadi gelap. Oh, Pak Abu, saya panggil apa ini? Abu Hamzah. Pak Abu Hamzah ya. Kalau celananya cingkrang, jenggotan ini ISIS ini, jangan-jangan ini. Bukan ya, bukan. Masya Allah, ini jamaah tablik ini orang yang kuat imannya insya Allah ya. Oke, Pak Abu, kenalkan nama, alamat ya, harus asli, sekarang tinggal di mana, jalan apa gitu kan. Terus kenal saya di mana, berapa lama, terus kok bisa nyampe sini, gimana ceritanya. Itu poin pertama dulu. Jadi silaturahim dulu. Nanti kedua baru pertanyaannya kedua ya. Sekarang yang poin pertama dulu, Saman asli mana gitu kan. Terus kok tiba-tiba nyampe ke sini, ceritanya bagaimana gitu ya.
Tafadhol, antum kenalan dulu, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Hamzah, sebuah nama panggilan, inisial juga Gus ya. Oh, aslinya? Apaan? Aslinya ya ini cukup dirahasiakan aja udah. Oh, gitu ya. Kadang nyantet itu pakai nama asli soalnya ya. Ya. Gimana? Jadi asli saya di Kota Malang juga, tengah kota. Dan sekarang pindah di pinggir Kabupaten Malang, berbatasan dengan Kota Batu. Saya tinggal di tengah persawahan ya, gitu. Jadi Di Batu? perbatasan dengan Batu. Berarti belum di Batu? Belum, Oh. cuma dilintasi sama sungai kecil, itu batasnya Batu. Jadi kalau umpama mau ke musola ya udah sholatnya di Batu gitu. Oh, perbatasan. Baik, perbatasan antara Malang Batu. Malang Batu. Oke. Berarti daerah Karangploso ya atau daerah mana gitu? Sana ya. Daerah Karangploso. Oh, ya terus. Kenal saya atau Karena gimana? Gus Nur ini saya tertarik dari 212 ya. Dari statement beliau ini insya Allah kok cocok gitu loh ya. Dan sewaktu Gus Nur ini tinggal di perumahan Grand Hill, ini udah ada kemauan silaturahim ke sana, cuman apa ya, punya rendah diri lah. Jadi saya ini wah diterima apa enggak ya. Itu. Jadi masih meraba-raba. Oh, jadi waktu saya masih tinggal di perumahan Grand Hill, sama sudah tahu saya. Udah tahu. Mau ke sana. Mau ke sana. Minder. Ya minder lah. Oh. Paling enggak gitu. Nah, Hmm. itu. Jadi apa? Setelah lihat di postingan-postingan ada di Sawu Jajar, saya tanya, ya pakai apa, mediasi buku kamus ya. Saya tak beli kamus untuk anak saya ini, barangkali bisa masuk ke Gus Nur ini barangkali. Oh, beli kamus itu trik berarti ya? Nah, ya itu diantaranya bukan trik Gus, tapi alhamdulillah cara apa ya? Dan alhamdulillah Allah kabulkan lah, sampai Gus Nur bisa melihat kondisi tempat saya. Bisa ditiru ini. Alhamdulillah. Terus siapa yang pertama nyambung? Telepon siapa yang bales? Yang telepon pertama itu saya pernah telepon ke Munjiat Channel ya. Itu cuman dapat info di situ, adminnya ini Bapak mau apa? Saya juga bingung ini saya mau apa. Wah, Munjiat ini kok banyak adminnya ini. Ada lima ya. Tuh. 1, 2, yaitu 3, ada 5. Jadi akhirnya mundur lagi. Mundur, dan kebetulan kemarin kok ada, memang anak saya butuh kamus untuk belajar di pondok. Jadi otomatis saya coba menghubungi lagi dan diterima oleh istrinya Gus Nur. Telepon diterima, Gus Nurnya safar. Ya wis, saya tak tetap ke tempatnya. Akhirnya saya minta ketemu sama putranya Gus Nur, dan beliau ngasih bahwa besok insya Allah ada di rumah. Saya kejarnya di situ. Oh gitu. Ustadz Afan, maju dikit ya Ustadz biar lebih dekat ke mic Ustadz. Oke ya. Oh, berarti intinya beliau ini sudah lama mau ke sini, cuman nggak pede. Akhirnya tadi pura-pura beli kitab gitu kan. Ya lewat ini. Kebetulan kita juga ada kamus bahasa Arab dan Inggris ya, Al Azhar. Lagi cuci gudang nih ya. Arab Indonesia ya. Lalu beliau beli satu untuk anaknya yang di pondok. Alhamdulillah. Oke. Jadi itu ya intinya saudaraku ya. Masya Allah, barakallah. Tadi ada dari Jember ya, yang tadi anaknya sakit itu ternyata sama juga kenal ya. Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke acara inti Ustaz. Cerita, saya ingin dengar ceritanya. Kemarin sama sudah cerita, tapi sekilas ya. Sekarang saya mau kuras lagi semua, coba supaya jamaah, teman, sahabat ini mendengarkan dan ada bisa ditarik ilmu yang dari situ nanti. Apa yang Saman alami ya, dari A sampai Z, tapi diringkas-ringkas saja ya.
yang mulai tidak masuk akal sampean, nggak masuk logika sampean atau apalah. Nah, cuman pesan saya yang tadi itu, tadi sebelum kita on kamera kita sudah panjang lebar cerita. Jadi dia sebut nama gitu kan, dia sebut alibi, itu yang harus saya cut dulu. Jadi tolong nggak usah sebut nama, kita selesaikan masalah Bapak tapi tanpa usah cari masalah yang baru gitu ya. Oke, coba apa yang Saman alami? Nah. Saya mulai berumah tangga itu tahun 1990, itu mulai rumah tangga. 89. Saya menikah tahun 89 dengan istri juga sama dari Kota Malang ya. Terus dikaruniai anak 2 orang. Waktu itu 2 orang. Nah, terus saat saya usaha udah berjalan lancar lama. Saya hidup di lingkungan Gus. Satu jamaah yang mana jamaah ini kurang percaya dengan masalah sihir. Jadi tahun segitu ya. Jadi sampai hari ini kayaknya jamaah ini wah sihir itu nggak ada, santet itu nggak ada. Oh, Saman hidup di komunitas orang-orang yang tidak percaya sihir. Tidak percaya sihir atau santet lah itu. Ya, terus. Terus saya ini dengan istri ini almarhum di tahun 1998 itu berjualan bakso, Gus. Nah, berjualan bakso dan mulai merasakan ketidakberesan di jalanan tuh mulai kami rasakan. Tapi ya tetap karena waktu itu pikiran kita tuh nggak ada pikiran gangguan macam-macam, cuman pikirannya waktu itu paling ini ekonomi sepi. Nah, apa Ustaz? Apa? Itu anak saya yang nomor 2 itu seusia 1,5 tahun itu tiba-tiba masuk rumah sakit tuh sampai 3 kali. 1,5 tahun masuk rumah sakit. Saya tinggal jualan tuh 3 kali. Waktu itu saya kontrak di daerah Landung Sari. Kalau kita ini ke pasar ambil barang itu habisnya 15.000, dapatnya uang cuma 9.000. Rugi. Tekor ya. Tapi tetap kita ini masih ini awal mula jualan pasti rugi. Nah, ternyata diganggu lagi anak saya ini masuk rumah sakit sampai 3 kali, sesak napas macam-macam, katanya suruh opname. Saya juga akhirnya wah sakit, mana anak kecil sakit pilek. Kemudian karena kok terus menerus rugi, saya punya inisiatif bagaimana kalau besok dioper kontrakkan aja ini udah. Oh, berarti itu bedak gitu, warung. Udah dioper kontrakkan, begitu bilang seperti itu. Kok anak ini jalan di tanah itu langsung pileknya itu langsung sembuh. Jadi udah nggak merah lagi. Ini satu keanehan, tapi saya masih tidak berpikir seperti itu. Jadi pikiran saya tetap karena saya rugi, tekor terus gak saya teruskan, hancur ini. Karena 98 kan ada krismon itu kan. Nah, saya punya warung itu habis di kampung, semua jadi tainya bebek lah. Karena saya usaha bebek waktu itu, udah nekat mau usaha, ternyata enggak, jualan pun rugi, akhirnya banting setir udah cari dapat tempat di Sumbersari. Nah, mulai jualan bakso di situ. Mulai juga persoalannya katanya ditutup orang. Jadi ribuan mahasiswa yang lewat itu cuma laku teh hangat 1 gelas mulai pagi sampai jam 9 itu di tempat malam. yang baru. Di tempat yang baru. Oke, saya potong ya. Jadi tahun segitu jualan bakso rugi terus, anaknya keluar masuk rumah sakit gitu. Begitu mau pindah anaknya sembuh. Terus pindah lagi di tempat yang baru tetap sepi. Ribuan mahasiswa yang lewat cuma teh 1 yang laku. Oke, terus akhirnya saya punya temen seperti yang Gus Nur ceritakan tadi. Coba ke ini. Ya. Akhirnya udah jalan ke sana tanya gimana nih? Oh, kamu diganggu, ini diganggu. Ini kok macam-macam sekali gitu lah. Akhirnya karena nggak kuat terpaksa dioper kontrakan.
dioper kontrakan, saya jualan di rumah, Ustaz. Jadi saya keliling di rumah sesuai dengan berjalannya waktu sampai lama gitu. Terus anak saya mulai yang tadinya sakit-sakitan tuh sampai kelas 6 SD baru masuk pondok. Ya. Dari situ jualan di rumah juga gitu. Sepi, nggak hancur lah, ditutup gitu. Sama orang kampung itu dimusuhi. Loh kok aneh ini, kenapa ini? Saya kok seperti ini. Udah sampai istri almarhum itu minta pindah. Oh sebentar, jadi istrinya meninggal? Ya, belum meninggal waktu itu. Minta pindah. Ini awal ceritanya seperti itu. Oh berarti ini istri yang kedua sekarang? Ya. Dari situ pindah udah. Nggak pindah, cuma tetap di rumah sampai kerja di Kalimantan. Terus balik pulang. Nah, lahirlah anak yang ketiga. Tapi anak saya yang laki tadi yang kecil itu udah masuk pondok. Dan mulai masuk pondok itulah istri itu ada perubahan, Ustaz. Mulai pakai jilbab yang agak panjang. Kalau biasanya jahiliyah, terus pakai jilbab mulai panjang. Oke. Nah, itu. Jadi gini Ustaz, langsung loncat ya, jangan terlalu panjang ya. Kalau dagangan sepi banyak yang ngalami lah masalah itu ya. Coba yang sekarang yang sampean alami itu apa? Yang sampean ceritakan ke saya tadi itu loh. Apa itu kok seperti jenengan kok seperti nggak berdaya itu? Yang mulai itu apa Ustaz? Sekarang ini apa terus? Jadi kalau yang belakangan itu ketahuannya setelah saya menikah. Loh, si menikah kok sakit, akhirnya pindah sampai ke tengah sawah itu, Ustaz. Jadi tak jual rumah, pindah di tengah sawah, itu masih sakit. Nah, sampai dipisahkan antar keluarga itu dipisah semua. Itu yang terjadi. Saya juga ini. Tapi di saat nol itulah ada apa ya? Justru hikmah yang saya ambil semakin dekat sama Allah. Dengan bukti apa? Saya pernah puasa, bulan puasa itu istri itu sampai nggak punya beras, nggak bisa beli beras lah, nggak ada beras di rumah. Itu mau makan sahur untuk besok itu nggak ada, cuma nggak berani ngomong. Jadi kalau tadi Gus Nur itu pernah prinsipnya vitamin D, wah. Ini saya juga senyum, istri ini nggak pernah saya kasih belanja ini. Selama berumah tangga itu nggak pernah saya kasih belanja dan juga nggak ada duit sama sekali itu Gus Nur. Saya sampai ya Allah kok seperti ini, saya dolimi istri. Tapi ternyata istri pun menerima dengan ikhlas. Oh ya saya cari suami yang besar itu. Nah itu. Kok nggak pernah saman kasih uang? Ya. Nggak punya kerja? Kerja apa adanya, kerja pokoknya kerja entah jadi kuli batu ini untuk biayai yang di pondok itu kira-kira cukup, yang penting masih bisa makan. Oke saudaraku, ini waktunya berputar terus, jadi gini ya mungkin beliau agak bingung ya mau menceritakan yang ekstrim itu kayaknya karena pasti nyebut nama, nyebut alibi gitu kan. Tadi ceritanya beliau ngeri soalnya ya. Ini begini sampai ada yang ya, seperti itulah mati sampai begitu ya. Kesimpulannya gini, tadi saya sempat ke rumahnya beliau tadi. Ya jam berapa tadi? Kita ke sana jam berapa? 8:30. Ya, 8:30 pagi tadi sebelum Jumatan saya ke sana. Ternyata iya memang ibunya beliau sakit, istri beliau sakit dan saya ke sana. Nanti saya tampilkan videonya ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi beliau ini seperti terbelenggu. Ya, terbelenggu. Apapun yang beliau lakukan ini mesti mentok, mesti gagal, mesti jatuh. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada saja. Itu kayak ya mukadimah di depan tadi itu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Usaha ini jatuh, usaha ini jatuh. Kalau nggak jatuh ini jatuh, ini jatuh, ini jatuh. Terus begitu, sakit. Sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh sakit. Nah kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ada lagi yang mau diceritakan sebelum saya tutup Ustaz? Yang paling ekstrim tapi jangan sebut nama barangkali masih nyontol. Yang paling ekstrim itu perutnya istri itu tiba-tiba membesar. Itu ekstrim ya. Kalau bagi saya ekstrim karena nggak pernah ngalami seperti itu, ekstrim. Terus kejadian anak saya itu kalau ngompol sampai 8-10 kali itu
Terus ibu yang terakhir tadi Gus Nur lihat, ibu itu air kencingnya warna biru. Dan itu kalau saya yang sehari-hari lihat kadang-kadang keluar batu kerikil ya. Itu kerikil itu. Itu kalau di dunia medis itu impedu apa batu ginjal atau apa itu? Bisa itu. Terus pernah ada juga kantung peranakan atau apa yang keluar dan alhamdulillah bisa masuk di depan mata itu masuk, ya Allah. Apa? Saya kurang tahu Gus ya. Tapi kalau menurut dokter itu harus operasi. Apa maksudnya? Peranakan. Jadi ada keluar daging di bawahnya anus tuh, keluar daging kayak cumi-cumi, terong. Nah itu alhamdulillah bisa masuk, subhanallah. Yang saya nggak nyangka sama sekali itu. Maksudnya masuk kemana? Nggak tahu, hilangnya. Kalau dulu di rumah sakit itu sempat ada Gus. Jadi kayak bentuknya ke perutnya istri. Terong di ibu. Oh ibu. Daging itu dari mana maksudnya? Penyakit? Wallahu alam bisawab. Saya belum tahu. Cuman itu kalau menurut dokter itu harus dioperasi. Oh enggak dok, ini udah tua ibu ini. Oh ya sudah. Itu, yang ekstrim lah. Ya gitu ya saudaraku ya. Coba diingat-ingat lagi mukadimah yang tadi tak ucapkan di awal-awal tadi ya. Jadi intinya beliau itu dari tahun 98 sampai detik ini itu selalu menemui kendala gitu ya, mulai dari ringan sampai berat sampai ekstrim sampai nggak masuk akal ya, kurang lebih seperti itu. Dan memang ada unsur kekuatan yang seperti yang dibenamkan atau ditanam kayak tadi itu, dan itu nggak bisa putus mata rantai energi itu. Ya sebelum itu diambil, dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya itu nanti insya Allah kita akan selesaikan. Ya tapi intinya kita jangan bikin masalah ya, kita jangan sebut nama, kasihan karena masih keluarga, bau keluarga. Jadi lebih baik kita silaturahim aja, ukhuwah kita, kuatkan benteng kita, pertebal iman. Tuh urusan orang mau dolim, mau murtad, mau jahat terserah, yang penting kita sekarang sibuk ya perbaiki iman, kurang lebih seperti itu. Baik, video ini akan saya tutup dengan silaturahim saya waktu main-main ke rumahnya beliau tadi. Bener memang ibunya itu kencingnya itu warna biru, airnya biru-biru kayak tinta gitu itu ya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat, menginspirasi. Muliakan Al-Quran, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jangan pernah libur baca Al-Quran walaupun satu ayat di dalam rumahmu itu ya, tidak boleh libur, harus ada yang baca Al-Quran ya. Kemudian ya seperti yang lain-lain, kemudian sedekah yang radikal, sedekah uang kalau punya uang, sedekah senyum kalau nggak punya uang, senyum kalau nggak punya senyum ya doa minimal, atau apalah, sedekah perasaan boleh, apapun kita sedekahkan untuk kebahagiaan orang lain, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahir saudaraku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah tahu saya, sudah kenal saya, tahu saya. Oh ya tahu dari situ. Mak belum pernah lihat. Bahkan waktu tinggal di sana itu saya ajak suami ke sana tinggal. Oh di Karang Pelosok. Iya. Udah sampai duduk, udah saya ngapa-ngapain, sampai sakit. Dulu tinggalnya Enggak apa-apa. kamar kecil-kecil dari banner. Ini. Oh masih luas. Nah ayam di sana dicuri terus, akhirnya tak pindah. Jadi ini dulu kamarnya anak, kamar. Ini cuma ini tuh. Di sini cuma aku. Abi mau apa? Kopi teh. Ya. Kopi aja pun kopi. Tapi sampai sakit harusnya duduk aja. Kalau di rumah gini masih Bisa ya. Agak lagi ibu ya. Assalamualaikum. Tetap sehat ya. Terpanggu loh, kenal gue loh. Sampun. Oh, masya Allah. Ibu kandung. Ini ibu kandung saya. Ini biru. Hah? Intinya biru. Keluarnya itu biru. Terus keluar kerikil kemarin sempat kecil, yang kecil ini. Ini keluar bukan di kateter, tapi di pampers. Kencingnya kok warna biru kenapa? Obat. Wallah. Oh.
Kalau konsumsinya ya air zam-zam itu. Boten pun pupuk mawon. Segini bisa goyang ranjang rumah sakit kapan? Maksudnya? Goyang. Ranjangnya yang goyang. Maksudnya goyang bagaimana? Gerak gini ranjangnya. Ibunya tingkah atau ranjangnya gerak? Ya, ranjangnya ikut gerak. Ya, alhamdulillah sekarang bisa turun pakai ini, tapi ya nggak bisa. Bu, banyak zikir. Nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah bayangkan apa-apa. Pokoknya Astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad, la ilaha illallah. Pun tiga niku. Nggak usah yang lain. Biar dengar. Nggak usah yang lain. Astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad, la ilaha illallah. Pun tiga mawon. Saged. Tapi Astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Mari. Astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Ngoten nggih. Nggak usah yang lain nggih. Maksudnya ora usah ngomong sing geleming-geleming, mas mboten usah pun. Lek hafal ayat, hafal Quran, surat nopo sing pendek-pendek dihafal, tapi menit-menit, hari-hari, detik-detik niku mawon. Ora usah mikir ekonomi, ora usah mikir sopo anu sing anu. Biasanya ngelamun. Aku dianu sopo, mboten usah. Nggih, urusan kula kalih bapake mengke, anake nggih. Pokoke saniki tugase jenengan Astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Niku tugase jenengan. Aja diisi liyan-liyane, jangan diisi lain-lain. Niku mawon. Nggih, maksud kula nggih. Lah tasbih nggih niku wau, nggih tahmid. Mono pemawon pun sementing zikir. Ya, maksud kula jangan yang lain-lain itu maksudnya apa lah dunya niki lho maksudnya nggih. Piye sawai, piye tegale mboten usah, piye anakku, piye putuku, piye sementara fokus zikir dan Gusti Allah riyen nggih. Apa sing gare pikirane abot tinggal kesik keleh letakkan riyen ngoten lho nggih. Wonten masyaallah. Memang pun sepuh, sudah tua, jadi jangan di perkara yang Mr. X apa faktor X itu nanti urusan jenengan. Tapi ini memang udah faktornya ada usia. Ya, terus biar jalur umur 17 tahun meneh ora mungkin wasunatullah. Ndak, yang penting iman ya. Itu iman. Lepas lah, sakit itu kan gugurkan dosa. Nggih Bu nggih. Ketemu Allah lek sing ana dosane ndak bisa. Karena Allah sayang. Sinten jenenge? Bu Suci. Bu Suci kata Allah, aku sayang karo sampean. Cuman aku kepingin ngerangkul sampean. Aku kepingin metuki sampean apa metuki Bu. Aku kepingin ketemu sampean dari Gusti Allah. Cuman sing ana dosa, tak sisik ya dosane ya. Lewat penyakit. Nah, jadi digugurno mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut di anu ambek Gusti Allah dosa-dosane. Nah, kalau wis resik ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nggih, ayo suci, ayo ketemu aku dengan cara yang tak ridhoi.
Wis gak ono hisab, gak ono apa-apa, wis diresik lewat penyakit iki. Gitu. Alhamdulillah barakallah. Sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Mboten sakit niki sunatullah kok. Ada faktor-faktor lain tapi jenengan ora usah mikir. Biar urusan kula kali yogane jenengan. Masya Allah, kurma, madu. Kalau tadi bawa madu saya, nanti diunjuk nggih, sudah tak bawakan madu. Kurma madu itu pun. Nggih, air zam-zam. Masya Allah. Amin, ya Allah. Diangin-angin. Amin. Padahal saya nggak cerita, coba diangin-angin. Kapan ketemu, kaget. Ketemu sinten? Tahu Gus. Oh, tapi tidak kenal. Tahu di YouTube. Kan sering tak. Oh, pernah lihat YouTube. Saling mendoakan nggih Bu nggih, doakan saya berkah nggih, doanya orang tua seperti jenengan ini dikabul sama Allah. Doakan saya istiqomah, saya doakan jenengan sabar nggih. Barakallah ya Allah. Ya pun saya tak jalan-jalan nggih, saya tak ketemu menantunya jenengan nggih. Sehat loh nggih, sehat pikirane, sehat atine nggih, iman teng atine nggih. Rohani saya sampai sakit. Sampai sakit rohani saya. Nih orang kalau beriman, rohani saya tidak apa-apa sakit, jasmani saya tidak apa-apa sakit, tapi saya selalu minta sama Allah, jangan iman saya, jangan rohani saya yang sakit. Ya sabar gitu nih. Enteng pun nggih, pikirannya enteng nggih, hatine enteng nggih. Alhamdulillah. Ome sampe durung diplester iki. Dereng diplester. Mangke kula sing plester. Saya yang plester nggih. Nggih. Kalau salat biar khusyuk nggih. Oh, tanah masih tanah gini, nanti diplester. Nggih, kalau tak pamit nggih. Assalamualaikum. J Bu, J. Masya Allah. Sama apanya yang sakit? Katanya bengkak. Lu sih ter. Ini tuh putra pulau yang nganter. Ini yang di pondok. Oh, sini Duk. Siapa namanya Duk? Di sini Bu. Ini. Berarti nomor berapa? Ini SMP kelas 3. Yang saya cerita kalau ngumpul 10 kali. Ini mau nangis pertengahan kelas 1 itu gangguan terus. Satu SD. Satu SD. Kesurupan. Ya, ya kesurupan Bisa ya. juga kesurupan. Jadi Sekarang bapaknya saya rukyah sembuh. Diludahin. Sampai tak Sekarang Mondoknya di mana? Oh, sekarang libur. Kapan balik? Agustus. Didoakan terus suaminya, binya ya. Di pondok didoakan terus. Gitu. Sama katanya bengkak. Iya, kadang-kadang itu kayak itu, terus seperti dipompa tiba-tiba besar gitu. Dipompa. dipompa, nggak dipompa. Dipompa. Ya langsung besar. Tiba-tiba besar gitu, terus nanti tiba-tiba bisa kempes tapi nggak kempes ya, besar gini, terus rasanya itu seperti ada mangkoknya gitu. Kalau dulu itu seperti kura-kura, seperti kura-kura jadi keras ininya itu seperti kulit yang keras itu. Terus suatu saat itu ada duduk Buatan. Oh gitu ya. itu ya, terus kapan hari itu seperti di mungkin hati atau apa itu seperti dimakan, dikirkiti gitu rasanya. Kegiatan jahit. Enggak. Enggak, Oh, buatan. Enggak ada. enggak ya, ini cuma untuk apa Kalau kan ada. Oke. dia masih mengerjakan apa kerjaan ini masih
rasanya berat sekali. Sudah berdiri itu kayak enggak itu kuat. saya ada madu 1 botol cuman berdua sama ibu ya. Iya. Ibu 1 sendok, sahabat 1 sendok. Nah itu saya minta doa, terus minta doa masa saya ini sudah mulai awal sampai sekarang kok sakitnya kok lama-lama terus. Saya itu kepingin ibadahnya, itu kepingin sholatnya kusuk kayak dulu, kok nggak bisa gitu, kok kayak gimana ya. Kemarin Bapak sudah panjang lebar cerita, ya kurang lebihnya seperti itu. Nah sekarang gini, lupakan itu semua. Nanti saya masih lanjut sama suaminya jenengan, tapi ini saya ngomong sama jenengan. Apapun faktornya gitu, tidak ada pilihan lain kecuali tawakal. Misalnya tambah dikutuk, tambah besar tawakalnya, tambah disihir, tambah besar tawakalnya. Iya, cuma ini Gus mau nyalahin, kalau misalnya gitu itu kan saya pingin takut sing saestu pingin bermunaja gitu tuh berat, badan saya itu kayak ada besinya, berat sekali. Terus tangan ini Gus, maafin saya, tangan ini kayak ada kabel-kabelnya, jadi ketika tersentuh itu kayak disetrum gitu, jadi sakit, panas gitu. Lagi maksud ulang ngenten. Nggih. Apapun yang jenengan rasakan, panas, kesetrum, opolah nyoweri, poweri, di situ cari Allah, ngenten loh. Tambah dinikmati. Wow. Ngenten loh carane, ngenten. Ngenten. Enggak apa-apa walaupun enggak masuk sekarang, enggak apa-apa. Udah masuk. Kayak Nabi Ayub itu kan awalnya yo jenenge menungso nggih. Kok loro sih ya Allah. Terus anak mati kabeh, dunya entek. Terus awake bosok sampai metu ulere lho. Ini sekedar wacana nggih, sampai metu ulere. Sampai uler tiba bluk ngono. Tapi kan diambil lagi sama Nabi Ayub uler dibalekno maneh. Kan ya Allah, kalau dibalik hadirnya ulat ini ada ridhomu, biar sudah di sini aja ulat. Kamu tidak usah kemana-mana. Aku lo gak jijik sama kamu. Kasar ada ridhonya Allah. Sampai tekan semono. Jadi wis mati rasa. Allah. Apapun momentumnya, apapun rasanya, endi Allah iki, endi Allah. Sibuk mencari Allah terus. Lama-lama terpesona jenengan sama Allah. Lama-lama gak kerasa itu. Kok wabot yo. Iki menungso niku manusiawi. Allah sampai ketemu iramanya. Cara nada itu ketemu nanti ritmenya. Sambil di luar itu kita ikhtiar. Ngeten tak kasih 2 pilihan. Ada orang sakit semakin kuat imannya. Ada orang sakit semakin hilang imannya. Kan hanya itu pilihannya 2 nggih. Parah itu, semakin parah, tambah jasadnya tambah hancur, tapi imannya semakin kuat. Ibu tadi lo nggak usah jauh-jauh, nggak apa-apa Gus, jasmani saya sakit, saya selalu minta sama Allah, rohani saya jangan sampai sakit. Ibu tadi. Ya itu Gus, setiap waktu itu kan saya juga sakit, tapi saya selalu menyemangati. Oke, alhamdulillah. Ini saya juga kepingin ada yang menyemangati seperti saya menyemangati ibu gitu. Kalau memang tidak ada yang menyemangati jenengan, kan ada Allah ya, sudah ada suami Allah ya Rasulullah sholawat pun gitu. Ayo wis ya Allah, kalau memang beban penyakitku, beban penderitaanku ini menurutmu aku mampu, tak lakonani. Hancur karena engkau, terserah ya Allah, tak terima. Kalau memang beban 1 kilo ini menurutmu aku mampu, kulo lakon. Kalau jenengan merasa kulo mampu ditambah mali blek 2 kilo, monggo. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, tak terima ya Allah. Nonton lho nggih, digoleki momentum. Jadi dibangun kayak bahasa Indonesia niku, dibangun imunitas tubuh, dibangun imunitas iman, dan itu tidak ada di luar kecuali sama sendiri.
corona, santet, sihir, kutukan, opo lah, raja-raja macam-macam ilmu hitam. Ndak ada. Kalau imunnya jenengan diinjek terus, iman diinjek terus, ndak ada. Selesai. Vitamin D terutama, Pak. Vitamin D. Duit. Wah. Nggih, lho vitamin D ini lancar iku kaya wis. Ini vitamin D ini ya. Sedina 500.000 wis sehat. Maksudnya sehat niku pripun? Salate tambah khusyuk, sedekahe tambah akeh ngono to. Amin. Lah nonton vitamin D Ini nggak pernah D nih, Gus. Mulai dari awal. vitamin D. Ini katanya rumah dikasih orang. Bangunannya dikasih. Bangunannya, rumahnya, tapi belum diplester. Kenapa kok enggak diplester? Ya, Udah gini disyukur besok mati pun nggak saya bawa. ini loh Kalau sholat di mana sampai? di tanah sini. Oh. Tanah ini, Gus. Saya kalau ada rezeki nanti cari tukang tak plester ya. Mau enggak tak plester? Nggak, wis. Ya, masih banyak yang lebih membutuhkan dari Nolak saya. rezeki yo. Bukan Saya- gitu. Enggak, saya enggak ingin merepotkan, wis pokoknya. Tadi saya janji sama ibu kok tak plester. Oh, itu. Gus Nur yang balas ini Allah. Amin amin amin.